Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Yosef Armadani. My student ID 1X053021. In this time, I want to explain about media I will using for present for presenting, learning, in teaching practice. Okay, let's begin. Oke, dalam pembahasan ini saya akan menggunakan media gambar. The definition of image media is a visual media that can only be seen but does not contain sound or audio elements. Or another definition of image media is anything that can be manifested visually into two dimensions as an outpouring or various talk. Media gambar merupakan media visual yang hanya dapat dilihat tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau dengan definisi lain dari media gambar adalah segala sesuatu yang secara visual dapat diwujudkan dalam dua dimensi sebagai curahan dari berbagai pemikiran. Nah, dalam media pembelajaran yang saya gunakan sebelumnya ketika masih mempelajari media pembelajaran ekonomi, saya juga menggunakan metode media gambar. Media gambar ini dipilih karena penggunaannya yang mudah dan nanti akan ada beberapa lanjutan lainnya. Next, advantage of image media. Kelebihan dari media gambar. Yang pertama, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Dua, sifatnya konkret. Gambar lebih realistis, menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang maksudnya dengan menggunakan media gambar, rata-rata siswa itu akan lebih mudah memahami apa maksud dari penjelasannya dibandingkan hanya dengan memberikan penjelasan dalam bentuk paragraf yang cenderung membuat siswa merasa bosan. Yang ketiga, dapat memperjelas sebuah masalah dalam bidang apa saja. Seperti yang dibilang tadi, memahami gambar lebih mudah untuk dipahami dibandingkan kata-kata. Yang keempat, media gambar bisa mengatasi keterbatasan pengamatan. Hal ini bisa dilihat jika misalnya dalam melihat PowerPoint atau video yang jaraknya itu lumayan jauh, yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan untuk melihat. Sehingga jika dengan hanya menggunakan gambar, siswa dapat melihat gambar apa yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir, murah harganya serta murah didapatkan dan digunakan. Ya, media gambar ini sangat mudah untuk digunakan dan kita hanya perlu mencari sumber dari internet dan kemudian kita gunakan. Next, disadvantage of image media. Kekurangan dari media gambar. Kekurangannya yaitu pertama, gambar berada yang terlalu kompleks, kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya jika gambar yang digunakan itu terlalu rumit, sehingga ya awalnya tujuannya menggunakan media gambar untuk mempermudah pembelajaran malah berubah menjadi semakin rumit atau semakin sulit. Yang kedua, gambar menekankan persepsi indera mata. Ya, untuk orang yang mungkin mengalami kesalahan gangguan penglihatan, maka ini akan menjadi kerugian yang cukup serius. Yang terakhir, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Hal ini ya Pak, dapat terjadi jika media gambar yang digunakan itu dalam bentuk media gambar langsung. Tetapi akan berbeda hasilnya jika digunakan dalam bentuk media PowerPoint, seperti gambar yang ditempelkan pada media PowerPoint. Next, the purpose of using image media in learning. Tujuan dari penggunaan media gambar dalam pembelajaran ini, yang pertama itu selain untuk mempermudah pengertian atau pemahaman siswa, yang kedua memperbesar atau memperjelas bagian yang perlu dijelaskan atau dalam menjelaskan pembelajaran sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, mempermudah pemahaman yang sifatnya abstrak. Dengan kata lain, apabila terlalu banyak kata-kata yang dijelaskan, tetapi jika kita bisa menggunakan hanya dengan sebuah gambar untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan, maka akan jadi lebih mudah. Yang keempat, memunculkan daya tarik, seperti yang sudah kita pahami juga, gambar lebih diminati daripada tulisan bagi sebagian besar orang. Dan yang terakhir, meningkatkan suatu uraian informasi yang diperjelas dengan kata-kata yang mungkin membutuhkan urutan panjang. Ya, dengan menggunakan gambar kita bisa melakukan
efektivitas dalam penggunaan paragraf atau dapat meminimalkan penggunaan kata. Sebetulnya dalam penggunaan media yang ingin saya bahas ini, media gambar ini bukanlah media gambar yang konvensional atau langsung gambar yang diberikan kepada siswa, tetapi saya lebih menekankan pada penggunaan media gambar dalam penggunaan PowerPoint. Ya, seperti yang biasanya digunakan, PowerPoint itu merupakan salah satu media yang cukup sering digunakan dalam pembelajaran. Jadi hari ini saya lebih ingin memfokuskan penggunaan media gambar itu dalam bentuk PowerPoint. Tujuannya yang pertama, selain di masa pandemi ini, sehingga ketika guru dan siswa diharuskan untuk belajar secara virtual, sehingga penggunaan media gambar dalam PowerPoint merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi kejenuhan pembelajaran. Saya sebelumnya sudah mencoba melakukan praktek mengajar dengan menggunakan media Zoom sebagai salah satu contoh alternatif dalam memberikan pembelajaran dengan bentuk cara lainnya. Baik, berikutnya teaching stakes, tahapan pembelajaran. There are 4 of teaching stakes in this slide PowerPoint that are principles, choosing, using, and understanding. Yang ingin saya jelaskan dalam tahapan pembelajaran ini yaitu yang pertama, prinsip. Nah, seperti berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, prinsip yang ingin saya gunakan yaitu lebih menekankan pada penggunaan media gambar dalam media presentasi, bukan media gambar yang langsung diberikan kepada siswa. Tujuannya agar pemahaman dapat diberikan secara menyeluruh dan ditambah dengan masa pandemi. Yang kedua, choosing. Setelah kita memahami prinsip dari media gambar yang akan kita gunakan, kemudian waktunya bagi kita sebagai pengajar untuk memilih media gambar yang akan digunakan ketika mengajar. Ketika using, menggunakan, setelah gambar itu kita pilih, maka gambar itu akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kita masukkan gambar itu ke dalam PowerPoint dan kita tampilkan dalam presentasi, kemudian dijelaskan menggunakan gambar. Sehingga PowerPoint kita akan menjadi lebih hidup dan lebih simple kontennya dan lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir, understanding atau pemahaman. Maksud dari pemahaman ini yaitu tentang kemampuan siswa dalam memahami gambar. Ya, jadi dalam PowerPoint ini nanti akan ditampilkan gambar, nanti akan sekaligus dijelaskan apa maksud gambar itu. Nanti diharapkan siswa bisa memahami apa maksud dari gambar yang telah disampaikan tersebut. Alright, I think that's all of my explanation about my media that I will using for teaching, learning. All of my mistake I'm say sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.